Firman yang akan saya sampaikan adalah tentang grace makes a better life. Anugerah yang membuat kehidupan jadi lebih baik. Jadi kasih karunia itu membuat kehidupan jadi lebih baik. Jika membuat lebih buruk itu pasti bukan grace. Karena sebetulnya grace itu bukan doktrin, bukan pengajaran, tetapi adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Jadi siapa yang kena grace, alami grace, dia akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Markus 7 ayat 37 berkata, Yesus mengubah semua yang buruk jadi baik. Jadi siapapun gereja yang kena grace menjadi lebih baik. Jemaat yang kena grace akan menjadi lebih baik. Nah dulu sebelum kena grace, kita under law, di bawah Taurat. Dan sekarang di bawah kasih karunia. Nah saudara-saudara, apakah ketika kita ada di bawah Taurat dengan di bawah kasih karunia sekarang lebih baik? Coba kita cek hidup kita. Saat kita berdoa, apakah doa kita lebih baik daripada dulu ketika ada di dalam Taurat? Apakah terlibat pelayanan di gereja lokal lebih baik? Tunduk pada otoritas lebih baik? Memberi lebih baik? Saudara, yang Tuhan inginkan adalah ketika kita ada di dalam kasih karunia, harusnya lebih baik dari ketika berada di bawah Taurat. Nah sekarang gereja ini sudah ada di bawah kasih karunia. Saudara-saudara, dan kita bersyukur oleh karena kasih karunia, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, oleh karena kasih karunia kita mendapatkan kebenaran tentang nama Bapa. Sementara gereja-gereja lain belum, kita sudah memahami tentang nama Bapa yang sesungguhnya, yaitu Yahweh. Saudara, tetapi orang yang menemukan kebenaran, ada yang mengolok. Dipikirnya, oh itu Yahweisme, YHS itu Yahweisme. Bukan saudara, kita bukan Yahweisme, kita bukanlah Yudaism. Agama yang mengacu seperti Yahudi, bukan. Atau Mesianik. Yahudi sampai hari ini belum percaya Yesus sebagai Mesias. Mereka masih mengharapkan Mesias yang belum datang, saudara. Kita bukan demikian. Atau semua yang ke-Ibrani-Ibranian. YHS bukan Yahweisme, saudara. Tetapi kita ini mengenal bahwa nama Bapa adalah Yahweh. Sementara orang-orang lain menyebutkan nama Bapa itu adalah Allah. Bahkan ada ayat ini dipakai untuk dakwah oleh orang Muslim. Mereka berkata, kata Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu dakwah mereka berkata, lihat, Yesus saja menyuruh pengikutnya untuk menyembah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus saja menyuruh untuk menyembah Allah. Maka semua orang Kristen harus menyembah Allah. Dan Muhammad adalah rasulnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, Yesus menyuruh sembah Allah, nama sesembahan umat Muslim, apa betul begitu? 100% tidak. Itu karena terjemahan Alkitab yang salah. Dan gereja ini, saudara, kita sudah memahami. Kita menyembah Tuhan yang bukan di Al-Quran, tetapi yang di Bible. Di Bible ada 6.823 kali nama Yahweh disebut. Tetapi satu pun nama Tuhan yang ada di Muslim tidak ada. Satu pun di Bible kita. Saudara-saudara, sebab itu saya dengan tim berkepentingan untuk bekerja siang malam hari-hari ini. Mulai dari jam 9 pagi, tidak berhenti, kadang sampai jam 11, jam 1 malam, saudara.
rasanya itu kalau bisa nggak istirahat, nggak usah istirahat untuk menyelesaikan terjemahan itu. Dan bersyukur nanti pada bulan Desember terjemahan Alkitab IMB, Indonesian Modern Bible, sudah ada di tangan saudara. Terus saudara dukung supaya betul-betul ada pengaruh di dalam kekristenan di negeri ini. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Lalu kemudian di dalam kasih karunia, kita bukan hanya memahami nama Bapa, tetapi kita mengenal kasih karunia yang sejati. Sebelumnya di bawah Taurat, saudara. Sekarang di bawah kasih karunia yang sejati. Tetapi kembali, agama-agama, Taurat, hukum-hukum, saudara, ada yang mengolok. Yang mengajar kasih karunia itu adalah hypergrace. Kebenaran itu pasti diolok. Ketika kita mengenal nama Bapa, orang mengolok Yahweisme. Siapa yang mengolok Yahweisme? Pengagung nama Allah. Kristen pengagung nama Allah. Jadi kalau saudara mendengar orang mengatakan Yahweisme, siapa yang ngomong begitu? Karena pecinta Allah. Tidak mau keluar dari penyembahan kepada Allah. Lalu sekarang saudara, muncul kasih karunia. Kemudian ada olokan. Yang ngajarkan kasih karunia itu hypergrace. Siapa yang mengolok hypergrace? Yaitu mereka Kristen agamawi yang under law, di bawah Taurat. Tidak mau keluar dari kungkungan Taurat, lalu kemudian mengatai. Ini hypergrace. Sebetulnya kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada saudara, itu memang berlimpah. Tetapi apakah oke kalau disebut hypergrace? Yesus memberikan karunia-Nya, anugerahnya berlimpah, memang berlimpah. Seperti analoginya begini. Kalau suami istri, pasangan memenuhi kebutuhan biologis dari pasangannya, kan baik. Mungkin berlimpah, kan baik. Tetapi kalau kemudian dikatai, ini hiperex. Jadi olokan kan? Siapa yang mau disebut istri yang hiperex atau suami yang hiperex? Kan tidak mau. Karena itu cuma olokan saja. Nah, begitu juga di luar muncul olokan tentang yang mengajarkan kasih karunia itu hypergrace. Sampai keluar bukunya. Saudara, ada buku yang ditulis oleh Michael Brown, MB, bukan Man in Black, tapi Michael Brown, menulis tentang hypergrace. Dan buku itu begitu keras menolak tentang pengajaran kasih karunia. Tetapi sebentar lagi, 1 minggu lagi, saya akan menunjukkan kepada saudara sebuah buku, hypergrace judulnya, tapi bukan ditulis oleh Michael Brown, tetapi ditulis oleh Paul Ellis. Di hypergrace ditulis Paul Ellis itu menjawab semua tuduhan yang di sana. Saudara, dijelaskan satu-satu yang dituduhkan di sana bukan. Yang benar itu begini. Nah, ini yang akan saya berikan kepada saudara. Supaya saudara tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan engkau kembali tetap kepada kebenaran firman. Nah, saudara-saudara, jadi kebenaran itu pasti diolok. Yesus yang adalah grace itu sendiri diolok gila oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, dan bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Yesus diolok gila. Mungkin yang kalimat terakhir itu saudara belum menemukan di ayat. Tetapi ada, saudara. Ketika saya membacanya ini, saya tersentak. Wah, ternyata anggota keluarganya sendiri pun mengolok Yesus itu gila. Nah, sekarang saudara-saudara, bagaimana dengan gereja ini? Apakah gereja ini terjebak kepada pengajaran yang seperti yang diolok itu? Tidak, saudara. Kita mengajarkan grace and truth. Alkitab menyebutkan Musa, Taurat itu oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu oleh Yesus Kristus. Jadi kita menyampaikan tentang
Grace and truth. Sekarang mari kita melihat sepintas tentang olokan hyper grace. Apakah kita seperti yang diolokkan di buku tersebut? Mereka menyebutkan hyper grace itu adalah antinomianisme. Antinomianisme, anti itu adalah melawan, nomos itu hukum. Oh, yang mengajarkan kasih karunia itu adalah melawan hukum. Apakah betul kita melawan hukum? Tidak, saudara-saudara. Yang benar adalah memang ada hukum, nomos, law, ada Taurat, saudara. Tetapi saya katakan bahwa hukum Taurat itu adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saya sering menyebutkan bahwa Taurat itu kudus, benar dan baik. Tetapi tidak ada satupun yang bisa melakukan Taurat. Sehingga Yesus telah menggenapi Taurat, sehingga kita berpaut bukan pada Taurat, tetapi pada Yesus, firman Yesus. Ini kebenaran yang penting untuk saudara pahami. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kalau dalam teks Inggris, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diberikan untuk setiap orang yang percaya. Dialami oleh setiap orang yang percaya. Jadi kebenaran bukan melalui Taurat, tetapi melalui percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Dan ketika sebelum ada Yesus, orang-orang dituntun oleh Taurat. Tetapi setelah Yesus datang, maka Kristus itu adalah the end of the law. Sudah bukan lagi law, tetapi grace. Gambar seperti ini yang sering saya tayangkan kepada saudara. Hukum Taurat itu seperti orang yang membawa pedang. Jika melakukan Taurat diberkati, tapi kalau tidak melakukan Taurat dihabisi. Sehingga orang itu lari, dikejar terus. Dan kemudian masuk kepada Yesus Kristus. Begitu masuk dalam Yesus Kristus, tidak ada penghakiman di dalamnya. Christ is the end of the law. Dan gereja ini, saya, saudara, sudah berada di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Tidak ada lagi penghakiman bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itulah kasih karunia. Dan janganlah kita menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pada hukum Taurat tidak ada kebenaran. Hukum Taurat itu baik, kudus, benar. Tetapi tidak bisa membenarkan orang. Tidak bisa membuat orang benar. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, Yesus nggak perlu mati. Tetapi tidak ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka Yesus mati. Dan kita alami kasih karunia. Sebab itu jangan menolak kasih karunia Elohim. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Nah, sekarang saudara-saudara, disebutkan begini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau saudara dalam keagamaan mengandalkan hukum Taurat, mendapatkan kebenaran dengan cara mengandalkan hukum Taurat, saudara berada di bawah kutuk. Kenapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Karena memang tidak ada yang bisa menuruti hukum itu. Mengabaikan satu bagian, salah terhadap seluruhnya. Jadi, siapa yang mengharapkan kebenaran, tuntunan dari hukum Taurat, dia under curse,
di bawah kutuk. Dan kalau saudara tetap mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, saudara lepas dari Kristus. Dan saudara hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Siapa yang rindu hidup di luar kasih karunia? Siapa yang rindu hidup lepas dari Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada. Tetapi ada orang yang berada suka di bawah Taurat, saudara, sehingga mengolok, oh itu hipergrace. Sekarang saudara-saudara, Tuhan mau supaya semua kita memahami bahwa tidak ada yang disebutkan, oh yang mengajarkan grace itu antinomianisme, bukan. Yang kedua, disebutkan di buku hypergrace itu, oh yang mengajarkan grace tidak ajar dosa dan kepertobatan dan hidup benar. Apakah betul begitu? Saudara-saudara, Yesus berkata, ketika ada seorang yang kedapatan berbuat zina, para ahli Taurat, orang Farisi sudah membawa batu. Karena menurut hukum Taurat, yang berbuat zina harus dilempari dengan batu, dirajam batu. Lalu orang sudah siap merajam dia dengan batu, Yesus ada di situ, dia coret-coret tanah. Lalu dia berkata, mereka bertanya kepada Yesus, menurut hukum Musa, ia ini harus dirajam dengan batu karena kedapatan berzina. Lalu Yesus berkata, kalau ada dari antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, lempar. Duluan lempar. Yesus coret-coret tanah lagi. Saudara, tetapi semua mereka pernah berbuat dosa. Mungkin ada yang jadi langganannya. Akhirnya satu persatu pergi. Lalu tinggal wanita ini. Lalu Yesus bertanya, apakah ada yang melemparmu dengan batu? Enggak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Itulah grace. Tetapi bukan grace, titik. Yesus berkata, sin no more. Jangan berdosa lagi. Kalau dalam terjemahan lain disebutkan, pergilah. Kamu punya kemampuan untuk tidak berdosa lagi. Jadi kasih karunia itu membuat seseorang punya kemampuan untuk tidak tetap di dalam dosa. Saudara-saudara, jadi apakah betul yang mengajarkan grace adalah tidak mengajarkan tentang pertobatan, hidup benar, atau tentang dosa? Saudara, tidak demikian. Ini tuduhan yang keliru. Disebutkan lagi, saudara, oh yang mengajarkan grace itu tidak mengkhotbahkan perjanjian lama. Betul. Saudara, saya mengatakan kepada jemaat ketika berkumpul seluruh Indonesia dan luar negeri, berkumpul di Malang hari Agustus kemarin. Sekarang kita harus mengkhotbahkan Yesus. Khotbahkanlah Kejadian sampai Wahyu, saya katakan. Tapi endingnya harus Yesus. Saya tidak berkata tentang, oh jangan mengkhotbahkan perjanjian lama. Bukan, saudara. Tapi buku Michael Brown Hypergrace ini mengolok, oh yang ngajarkan grace tidak mengkhotbahkan perjanjian lama. Saudara-saudara, saya katakan khotbahkan Kejadian, tapi endingnya harus Yesus. Khotbahkan Keluaran, endingnya harus Yesus. Khotbah tentang Daniel, endingnya Yesus. Khotbah tentang Daud, endingnya harus Yesus. Khotbah sampai Wahyu, endingnya harus Yesus. Karena kalau kita hanya khotbah tentang 4 teladan keberanian Daniel, lalu nggak ada ending Yesus, itu cuma cerita serial tokoh. 4 kunci sukses Daud, lalu nggak nyebut Yesus sama sekali. Itu cuma serial tokoh. Bisa sukses, buat apa engkau kaya di bumi tapi jiwamu binasa?
Yang benar adalah khotbah apapun di perjanjian lama, tapi endingnya adalah Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, kita mengkhotbahkan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi semua ending dan solusinya adalah Yesus. Ada yang menyebutkan begini, oh kalau pengajar Grace itu khotbahnya berisi pesan motivasi berpikir positif saja. Itu bukunya Michael Brown. Apakah betul begitu? Kita mengkhotbahkan berpikir positif saja? Tidak, saudara. Kita punya value, punya nilai-nilai yang saya sebut 3 pilar. Merah, yakin, biru, hidup, kuning, sukses. Yang merah adalah our Heavenly Father is Yahweh. Yang biru, Jesus at the center of this church. Yang kuning, preach the gospel of grace. Jadi Yahweh, nama Bapa, Yesus pusatnya, dan Injil firman yang diberitakan adalah Injil kasih karunia. Saudara-saudara, kalau saudara mau menemukan pengajaran ini lebih lagi, silakan saudara mampir di indonesiabaru.net. Kalau saudara browsing internet, mampirlah ke indonesiabaru.net. Maka saudara akan mendapatkan 3 ini. Tanya jawabnya juga ada di situ, artikel-artikel yang saya sampaikan juga ada di situ, khotbah-khotbah, video-video, semuanya yang saya beritakan ada di situ. Ada pertanyaan, saya jawab juga ada di situ. Silakan saudara mampir ke indonesiabaru.net. Jadi kalau dikatakan bahwa yang mengajarkan kasih karunia itu cuma motivasi berpikir positif, pasti bukan. Lagi saudara, disebutkan, oh kalau pengajar hyper grace itu tidak perlu minta ampun. Saudara-saudara, apakah betul demikian? Memang dulu pada waktu di bawah Taurat, kamu harus minta ampun. Kalau enggak minta ampun, kamu dimasukkan neraka. Kamu harus minta ampun, baru diampuni. Saudara, tetapi sekarang kita tahu, tadi pujian kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami karena Tuhan sudah mengampuni kita. Lalu kemudian kalau dalam perjalanan ada salah, ada kekeliruan, kenapa kita tidak boleh minta ampun kepada Tuhan? It's okay, saudara. Seperti suami istri. Suami sudah declare, aku tidak akan menceraikan kamu. Lalu kemudian istri ada kekeliruan, apakah dia tidak minta maaf atau ampun? Tapi dia minta ampun bukan takut supaya dicerai, tidak dicerai. Dia meminta maaf, minta ampun karena dia hormat, respect dan mengasihi suaminya. Begitu juga kita di bawah kasih karunia. Saudara sudah diampuni, tetapi ketika saudara berbuat kekeliruan, kesalahan, saudara minta ampun, saudara say sorry. Bukan supaya tidak dimasukkan neraka, bukan. Tetapi kau respect, hormat, mengasihi dia. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Disebutkan juga, oh kalau hyper grace itu universalisme. Apa itu universalisme? Saudara, universalisme itu mengajarkan bahwa semua orang diselamatkan. Bahkan iblis pun bisa diselamatkan. Apakah kita mengajar begitu? Tidak, saudara. Tidak semua orang masuk surga, apalagi si iblis. Jadi yang mengolok hyper grace ini adalah tuduhan-tuduhan. Padahal tidak demikian, saudara-saudara. Yang kita percaya adalah hanya orang yang percaya Yesus menjadi ciptaan baru, melalui kelahiran baru, yang pasti masuk surga. Sekarang ada
isu yang heboh sekali di kekristenan di luar, di negeri, di dalam negeri, maksudnya di luar kita. Ada pertanyaan yang saling simpang siur berkata begini, apakah orang Kristen yang sudah dilahirkan baru bisa kehilangan keselamatannya? Yang Injili berkata tidak, yang Reform berkata tidak, yang Presbyterian berkata tidak. Tetapi sekarang muncul gara-gara Michael Brown, bisa hilang. Bisa hilang. Orang yang sudah lahir baru bisa kehilangan keselamatan. Saudara, saya akan menyampaikan ini secara detail, apakah betul orang yang sudah percaya Yesus lahir baru bisa di tengah jalan kehilangan keselamatan? Pastikan saudara kalau besok tidak keluar kota, saudara hadir di Senin jam 7. Karena ini penting sekali, supaya simpang siur, pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di luar, saudara yang kau dengar di TV atau di mana, engkau sudah punya fondasi yang kuat. Oh tidak, percayalah kepada Tuhan dan kepada nabinya, maka engkau akan berhasil dan engkau beruntung. Di gereja ini saudara, engkau punya Tuhan, dan engkau punya pemimpin rohani. Supaya engkau tidak terombang-ambing dengan rupa-rupa yang lain. Saudara, pastikan untuk saudara tahu, apakah orang yang sudah percaya Yesus, dilahirkan kembali, sudah diselamatkan, bisa hilang keselamatannya? Nah, saudara-saudara, kita bukanlah universalisme. Ada yang lagi yang berkata, kalau ada di bawah kasih karunia itu hidupnya bergelimang dosa. Itu buku Hypergrace, Michael Brown. Apakah betul begitu? Saudara, YHS Foundation of our Grace Teaching is fondasi pengajaran grace kita adalah Titus 2 ayat 11 12. Ini fondasi. Jadi kalau dituduhkan hidup bebas bergelimang dosa, yang kita ajarkan adalah Titus 2 ayat 11 12. Disebutkan apa? Kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi di sini kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan ia, kasih karunia itu, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada 5 hal penting di situ. Kasih karunia itu mendidik kita, ngajar kita, nuntun kita untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan 5, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang dituduhkan tentang pengolok kasih karunia itu sama sekali tidak kena. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Bahkan di kota lain, khotbah saya ini ditulis, lalu dibagikan kepada jemaat, dan jemaat pulang membawa artikel khotbah ini supaya bisa diceritakan kepada teman-temannya. Oke, saudara-saudara, kita sudah dapatkan 2. Yang pertama tadi, oleh karena kasih karunia kita mengenal nama Bapa. Oleh karena kasih karunia kita memahami kasih karunia yang murni. Tetapi dua-duanya kena olokan. Saudara, yang pertama diolok, Yahweisme. Siapa yang mengolok Yahweisme? Yaitu pengagung nama Allah. Kristen pengagung nama Allah. Yahweisme. Ketika kita mengajarkan kasih karunia murni, ada yang mengolok. Disebut Hypergrace. Siapa yang mengolok itu? Yaitu mereka pecinta Taurat. Dan ini raksasa, saudara-saudara. Agama ini sudah meraksasa. Kristen yang menyembah Allah dan yang berada di bawah Taurat itu raksasa, sudah meraksasa, dan tidak mudah untuk keluar dari genggaman raksasa ini.
Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena seandainya di dalam situ ada hamba Tuhan yang tahu kebenaran, tidak akan berani. Karena apa? Takut dipecat oleh organisasinya. Tidak akan dikotbahkan. Dia akan dikucilkan. Dia akan kehilangan jemaat. Dan dia akan kehilangan kesejahteraan. Sehingga raksasa ini kuat sekali. Hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran pun berada di situ diam-diam, enggak berani untuk declare. Apalagi jemaat yang tidak tahu sama sekali. Ini raksasa luar biasa. Jadi, kalau kita sudah berada di sini, itu betul-betul karena anugerah. Karena apa? Nama Bapa sesungguhnya adalah Yahweh. Dan kita hidup karena kasih karunia yang sejati dari Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah. Bagi Tuhan kita katakan amin. Dan yang terakhir saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara, kasih karunia itu bukan hanya membawa kita mengenal nama Bapa dan memahami pemberian kasih karunia, menerima kasih karunia yang murni, tetapi kasih karunia mengajar kepada kita untuk memberi. Ada satu peristiwa di dalam perjanjian lama. Saya bacakan di Kejadian pasal 14 ayat 18, silahkan saudara simak di sana. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Elohim yang maha tinggi. Ada seorang Melkisedek. Melkisedek ini muncul di Bible kita cuma 3 kali. Di Kejadian, di Mazmur, dan di Ibrani. Setelah itu tidak ada. Dan memang Melkisedek itu ayahnya siapa, ibunya siapa juga nggak ketahuan. Lalu akhirannya seperti apa ya nggak ketahuan. Karena Ibrani berkata, dia tidak berbapak, dia tidak beribu. Awalannya tidak diketahui, dan akhirannya juga tidak diketahui. Lalu siapa dia? Para teolog berusaha untuk menafsirkan, siapa ini? Buat saya, ini adalah teofani. Teofani itu adalah penampakan daripada Tuhan sendiri. Di perjanjian lama dia menampakkan diri sebagai malaikat, dia menampakkan diri ketika Sadra Mesa Abednego dimasukkan dalam dapur api 3 orang, tapi kemudian yang muncul 4 orang, yang seorang wajahnya seperti anak dewa. Itu penampakan-penampakan Tuhan. Nah bagi saya, saudara, Melkisedek ini adalah teofani. Dan disebutkan bahwa ia membawa roti dan anggur. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram, Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Elohim yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Abraham ini mengalahkan musuh-musuh. Ada raja-raja yang Abraham kalahkan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham ketika itu, saudara, dia diberkati. Lalu ia merespon dengan persepuluhannya. Banyak orang mengajarkan grace, tetapi grace yang berbeda-beda. Ada yang mengajarkan grace, mereka berkata, oh tidak perlu lagi bekerja, karena sudah di bawah kasih karunia. Tidak perlu melayani, karena berada kasih karunia. Tidak perlu berdoa, tidak perlu cari jiwa nginjil, tidak perlu beribadah, tidak perlu memberi. Banyak pengkhotbah grace tapi tidak tahu grace yang sesungguhnya. Mereka berkata bahwa kita tidak perlu memberi persepuluhan. Dan ternyata orang yang berkata begitu juga tidak mempercayai kesembuhan. Apakah betul, saudara? Di bawah kasih karunia sudah tidak lakukan apa-apa. Sekarang, saudara, kita melihat tadi Melkisedek, ia membawa roti dan anggur. Hasilnya apa? Health. Ia membawa roti dan anggur kepada Abraham, dan Abraham mendapatkan kesehatan, kekuatan. Dia menang mengatasi raja-raja, dan dia mendapatkan keberhasilan di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan Abraham ini adalah bapak orang beriman. Datang pada Melkisedek dengan tangan yang penuh. Saudara-saudara, Melkisedek surgawi kita adalah Yesus Kristus. Dia membawa roti anggur, persis sama. Yesus Kristus membawa roti dan anggur.
Tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Tadi saudara sudah terima. Hasilnya apa? Kesembuhan, kesehatan. Rohani yang sakit disembuhkan, rohani yang mati pun dibangkitkan. Jiwa, tubuh disembuhkan oleh karena korban Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, ketika kita menyembah itu datang kepada Tuhan dengan tangan penuh. Saudara beribadah, saudara menyembah seperti Abraham tadi, datang kepada Tuhan melalui Melkisedek dengan tangan yang penuh. Itu ibadah, itu worship. Ketika salvation, ketika keselamatan, saudara datang kepada Tuhan dengan tidak ada apa-apa di tangan kita. Memang betul. Waktu saudara diselamatkan, saudara sendiri kan orang yang berdosa, orang yang tidak ada harapan, orang yang sama sekali powerless, tidak ada daya sama sekali. Tetapi saudara tanpa apa-apa, engkau hanya dengan mengaku dan percaya karya Yesus di salib, engkau diselamatkan. Tapi saudara, setelah engkau diselamatkan dan diberkati, sangat memalukan bila engkau menyembah dengan tangan hampa, dengan mulut bisu, dengan hati yang tidak ekspresikan syukurmu. Itu sangat memalukan. Seperti Abraham tadi, saudara. Abraham, dia mengalahkan raja-raja. Ada 4 raja yang Abraham kalahkan waktu itu. Dia pulang membawa jarahan emas dan perak. Melkisedek memberikan kepadanya roti dan anggur. Lalu Abraham dari perang mengalahkan raja-raja. Saudara, dapatkan jarahan. Lalu dia membawa persepuluhannya kepada Melkisedek. Jadi Melkisedek memberikan roti dan anggur, lalu kemudian Abraham berkemenangan membawa 1/10 kepada Tuhan melalui Melkisedek. Siapa Abraham? Dia hidup sebelum Taurat. Dia hidup pada zaman kasih karunia. Saudara-saudara, persis seperti kita. Dia mengenal nama Bapa Yahweh. Ketika dia mau menyerahkan anaknya, lalu kemudian malaikat berkata, "Stop Abraham, aku tahu engkau mencintai Tuhan lebih dari anakmu." Lalu kemudian Tuhan menyediakan seekor ram, anak domba. Lalu dinamai tempat itu Yahweh Jireh. Kalau dalam bahasa Inggris Jehovah Jireh. Dalam teks aslinya Yahweh Yireh. Saudara, Abraham mengenal. Dia hidup dalam kasih karunia, dia mengenal nama Bapa itu Yahweh. Dan dia betul-betul orang yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara, dia bukan under law seperti gereja-gereja pada umumnya yang di bawah Taurat. Tetapi Abraham di bawah kasih karunia murni karena Taurat tidak ada ketika itu. Kan sekarang orang Kristen sekarang, gereja-gereja sekarang kan berkata, "Wah, kalau tidak ada Taurat, bagaimana? Apakah kita tidak tersesat?" Saudara, jelas firman Tuhan katakan, kalau kamu mengharapkan kebenaran dari Taurat, engkau lepas dari Kristus dan engkau hidup di luar kasih karunia. Tetapi kan kami bisa tersesat. Lihatlah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Orang-orang yang tanpa Taurat, tetapi mengalami kasih karunia yang dahsyat daripada Tuhan. Apalagi sekarang, tanpa Taurat, dan kita memiliki Yesus Kristus, kegenapan Taurat. Apakah bukan sesuatu yang luar biasa? Nah, saudara-saudara, setelah dia mengalahkan raja-raja, pulang membawa jarahan emas dan perak, dia datang kepada Melkisedek yang memberi roti dan anggur, saudara-saudara. Abraham meresponinya dengan persepuluhan. Roti dan anggur diresponi dengan persepuluhan. Setelah ini, saudara, gereja YHS dimanapun, perjamuannya bukan sebulan sekali.
tetapi setiap minggu. Lagi dipersiapkan, karena anggurnya dan rotinya akan dijadikan satu. Dan akan dibuat jauh lebih baik dari ini. Kami berusaha untuk mencontoh yang sudah ada di luar negeri, dan itu pun kemudian bisa dibuat lebih bagus dari itu. Saudara, jadi nanti akan diumumkan kepada saudara kapan dimulainya. Setiap minggu kita akan perjamuan suci. Kenapa? Kita diingatkan akan Kristus Yesus. Supaya setelah itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, engkau kerja. Engkau menerima roti dan anggur, engkau mengalahkan raja-raja. Ada tantangan, ada masalah di tempat pekerjaanmu. Engkau setelah ibadah, saudara, dengan tubuh dan darah Yesus, engkau memiliki kesehatan, penyertaan yang luar biasa, dan engkau perang mengalahkan raja-raja. Dan pada waktunya setelah engkau mendapatkan hasil, engkau membawa seperti tadi, persepuluhanmu, meresponi dengan persepuluhan yang ada. Abraham mengajarkannya itu kepada anaknya Ishak, dan mengajarkannya itu kepada anaknya, cucunya, yaitu Yakub. Dan Yakub berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Ini statementnya Yakub. Semua yang kuhasilkan dari engkau Tuhan akan ku persembahkan 1/10 kepadamu. Nyontoh siapa? Kakeknya, saudara. Dan apakah Abraham kekurangan, Ishak kekurangan, Yakub kekurangan? Ternyata tidak. Mata dunia menyebutnya kecil, tetapi ternyata karena iman Abraham, saudara, mereka menjadi sangat luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan kita? Saudara, persis sama. Kita mengenal nama Bapa adalah Yahweh. Kita hidup dalam kasih karunia, bukan di bawah Taurat. Dan kita tahu bukan hanya menerima, tetapi memberi. Sebab, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Abraham mengajarkan kepada semua keturunannya membawa persepuluhan, meresponi anggur dan roti, tubuh dan darah, diresponi dengan persepuluhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, inilah yang harus saudara pahami. Identitas saudara, siapakah saudara sesungguhnya? Engkau adalah keturunan Abraham. Dan ketika saudara menerima tubuh darah Yesus, engkau membawa persepuluhanmu, itu adalah kesaksian bahwa Tuhan memberkati saudara. Ketika perjamuan suci, tubuh dan darah, communion, is to proclaim the Lord dead till he comes. Pada waktu perjamuan suci, itu saudara memproklamirkan, mendeklarasi, menyaksikan bahwa Yesus mati sampai dia datang kembali. Tetapi ketika saudara membawa persepuluhan, itu to proclaim the Lord lives, bahwa Yesus hidup. Buktinya adalah persepuluhanmu. Engkau mengalahkan raja-raja. Perpuluhanmu adalah ucapan syukur dan kesaksian atas kasih dan penyediaannya. Lakukan itu karena kasih pada Bapa. Saudara-saudara, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi ketika saudara di sini memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, manusia Melkisedek yang fana, tetapi di sana ia, Melkisedek surgawi, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Kalau dalam teks Inggris disebutkan, and here men that die receive tithes, but there he received them of whom it is witness that he lived. Saudara-saudara, jadi itu menjadi kesaksian. Tapi ada orang yang berkata, ngapain persepuluhan? Semua milikku kan sudah miliknya Tuhan. Enggak perlu lagi 1/10. Saudara. Tapi orang yang berkata begitu, dia tidak memberi apa-apa.
Kalau seandainya suami berkata kepada istrinya, nggak perlulah aku kasih 10%-nya, kan semua milikku, milikmu. Tapi istrinya 1 rupiah pun nggak dikasih, saudara. Itu cuma retorika suami pelit, saudara. Dan ada loh saudara, orang Kristen yang begitu, oh semua milikku kan miliknya Tuhan. Jadi itu cuma retorika anak Tuhan yang pelit, saudara-saudara. Nah mari kita melihat sekarang 10:1. 10 perintah itu merepresentasi semua hukum Tuhan. 1 dilanggar, dilanggar semua. 10 hukum, 1 dilanggar, dilanggar semua. Nah sebaliknya, jika 1 dikuduskan, dalam teks aslinya set apart, dipisahkan, 1 dipisahkan, maka semua dikuduskan. Firman Tuhan menyebutkan begini, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi kalau yang sulung diberikan, maka semua yang sisanya adalah dikuduskan. Saudara, inilah prinsip 110 tadi. Tetapi orang berkata, enggak deh, 100% itu lebih baik. Engkau tidak percaya akan Melkisedek surgawi, engkau tidak percaya akan Abraham, engkau tidak percaya akan firman, dan engkau mengambil keputusan 100% lebih baik. Padahal 100% ada bocor di rumah sakit, ada bocor salah transaksi, ada bocor ditipu orang, ada bocor karena kecelakaan, dan seterusnya. Apakah itu lebih baik? Firman Tuhan, ya dan amin. 90% itu jauh lebih baik, stronger and longer. Itu adalah firman. Dan firman mengatakan, dia menyampaikan tuntunan, bukan untuk membuat Abraham menjadi buruk. Grace makes a better life. Siapa yang hidup di dalam kasih karunia, pasti akan menjadi baik, lebih baik, dan sangat baik. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ambil